Ya, alhamdulillah baik semua hari ini. Oke, tuh hari ini sekretaris gimana absennya hadir semua hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Jadi semua bisa kebagian materi hari ini. Nah, kita di hari ini kita masuk ke materi baru di bab 9 mengenai statistika. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai, oke. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru di bab 9 mengenai statistika. Nah, untuk hari ini di pertemuan pertama ini di bab statistika, kita membahas tentang menentukan min, median, modus, jangkauan dan juga kuartil. Oke. Nah, model pembelajarannya masih ceramah kita hari ini ceramah, tanya jawab, diskusi dan juga ada nanti saya kasih penugasan. Untuk statistika sendiri itu kita udah pernah dulu belajarnya di kelas 7 itu mengenai penyebaran data. Jadi ada data itu kita olah menjadi bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran dan juga bentuk tabel. Nah, di situ kita udah tahu ya. Nah, udah tahu semua kan data itu ada berapa? Iya, Mila ada berapa data itu? Iya, ada dua kan data. Data itu ada dua, data tunggal dan juga data kelompok. Ya, jadi ingat di waktu penyebaran data kemarin di kelas 7 ada datanya namanya data tunggal, ya. Ada juga data kelompok. Ya, untuk di hari ini Bapak mau menerapkan yang tentang data tunggal. Nah, data kelompok ini bagaimana penyelesaian dalam data kelompok nanti kita diskusikan, ya. Bapak buat kelompok nanti kita diskusikan bersama. Nah, kita mau belajar yang pertama tadi tentang min. Ya, min. Ada yang tahu apa ini min? Iya, Naya, apa itu min? Ya, min itu dia atau nama lainnya adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Biasa kita jumpai nilai rata-rata di mana ini? Iya, bagus. Ada di rapot. Biasa kita kalau melihat rapot ada nilai rata-ratanya ya, nilai rata-rata rapot, nilai rata-rata dan di mana lagi? Ya, dan lain sebagainya pasti punya nilai rata-rata. Nah, min atau nilai rata-rata ini itu simbolnya adalah X bar, ya, seperti ini. X bar, rumusnya itu X bar sama dengan jumlah data. Jumlah data yang kita miliki itu kita bagi dengan banyaknya data. Ya, maka itu dapatlah nanti nilai rata-ratanya. Contoh misalnya kita punya data nih seperti ini. Nilai ulangan matematika kelas 8. 8 berapa ini? Ya, 82 misalnya. Ada 50, 60, 60 lagi. Ada yang dapat 70, 70 dan 70. Nah, kita dari nilai ini kita mau cari berapa nilai rata-ratanya. Maka rumusnya apa? X bar sama dengan jumlah data. Kita jumlahkan dulu datanya. 50 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 70. Berapa? Berapa? Iya, bagus. Cynthia. 380. Kita bagi dengan banyaknya data. Berapa data yang kita punya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Berarti dibagi 6. Berapa 380 dibagi 6? 63,3. Nah, makanya dapatlah nilai rata-rata dari data ini. Ini namanya data tunggal ya. Berapa tadi? 63,3. Yang kedua adalah modus. Ada yang tahu apa itu modus? Sudah pernah dengar modus? Iya, bukan modal dusta ya. Modus itu apa? Iya, modus itu dia nilai yang sering muncul, ya, nilai yang sering muncul. Kita ambil contoh dari data yang ini aja, ya. Ada 50, 60, 60, 70, 70, 70. Modus ini nggak perlu pakai rumus, ya. Kita udah lihat aja mana sih data yang paling banyak muncul itu, ya. Mana data yang sering muncul. Tapi untuk yang kita biar
enak untuk kita mengerjakannya, biasanya kita urutkan dulu. Ya, jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita nggak perlu pakai rumus ya, nggak perlu pakai rumus untuk menentukan modus. Kita cukup lihat aja dari data mana sih nilai yang sering muncul itu, ya. Tapi biasa kalau kita lebih enak itu kita urutkan dulu datanya. Seperti ini udah berurut 50, 60, 60, 70, 70, 70. Nah, kita lihat mana sih data yang nilai atau data yang sering muncul. Nah, nilai atau data yang sering muncul adalah nilai 70 ya. Maka modusnya berapa? Berarti modus dari data ini adalah 70. Nah, bagaimana kalau misalnya 2, misalnya 50, 60, baru ada lagi 60, 70, 70, 70 ya. Ada 3, 63, 70 juga 3. Berarti modusnya ada 2 nilainya. Ada nilai 60 dan nilai 70 seperti itu. Ini untuk di data tunggal. Sekarang yang ketiga adalah median. Median, apa itu median? Ya, median ini adalah nilai tengah ya. Nilai tengah. Nilai tengah. Biasanya median ini sama dengan kuartil 2 ya. Kuartil 2. Jadi ini sama dengan kuartil 2 atau nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Itu nilai, kita punya datanya itu kita bagi dua. Contoh, biar langsung ke contoh. Kita punya data 50, 60 misalnya ya. 60, 70, 70, 80, 80. Nah, bagaimana kita mencari nilai tengahnya? Ini kita bagi dua. Kita hitung dulu datanya. Coba hitung ada berapa ini datanya? Nah, 10. Kita hitung dari depan. Ini cara hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau dibagi 2, 10 bagi 2 kan 5 kan? Di sini 5. Nih, 5. Terus dari belakang 1, 2, 3, 4, 5. Mana nilai tengahnya? Kan ini belum dapat. Di sini dia aturan nilai tengahnya. Ya kan? Bagaimana kita carinya? Kita pakai rumus nilai tengah itu atau kuartil 2 ya. Nilai tengah itu sama. Median atau nilai kuartil 2 ini sama ya. Ini median ya. Apa rumusnya? Nilai yang ini. Berapa nilainya? 70. Kita tambahkan juga dengan 70. Kita bagi dengan 2. 70 tambah 70 berapa? Ya, 140. 140 kita bagi 2, 70. Berarti berapa? Median dari data yang ini adalah 70. Bagus, seperti itu. Lanjut kita ke keempat adalah jangkauan. Nah, jangkauan ini dia selisih antara nilai yang besar dengan nilai yang kecil. Jadi rumusnya itu nilai yang besar kita kurangkan dengan nilai yang kecil. Ya, contoh misalnya dari data yang ini 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70. Ya, berapa nilai yang paling terbesar? 70. Berapa nilai yang paling terkecilnya? 50. Kita kurangkan 70 dikurang 50 berapa? Iya, 20. Maka dapatlah nilai jangkauannya itu 20 dari data yang ini. Paham untuk sampai di sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Iya, paham, alhamdulillah. Nah, masuk yang kelima adalah kuartil. Kuartil ini dia nilai tengah, ya bukan nilai tengah, maksudnya kuartil ini nilai tapi yang berada di tengah-tengah. Jadi ada 3 jenis nilai kuartil ini ya. Kuartil itu ada yang kuartil 1 atau nilai yang atas, kuartil 2 atau nilai tengah,
baru kuartil 3 ini nilai yang di belakang. Kalau mencari nilai kuartil 2 itu sama seperti ini median, maka median itu sama dengan nilai kuartil 2. Jadi udah paham ya, udah tahu cara mencari nilai kuartil 2. Nah, sekarang untuk mencari nilai kuartil 1 dan nilai kuartil 3. Bagaimana caranya untuk mencari nilainya itu? Misalnya kita punya data, kita ambil data yang ini saja ya. 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80. Tadi kita dapat nilai kuartil 2-nya mana? Nah, di sini ya. Nih, kuartil 2-nya 70 tadi. Bagaimana kita cari kuartil 1? Kita mulai dari sini, kuartil 1 itu di sini. Letak kuartil 1 itu di sini. Ini kuartil 1 ya. Itu menghitungnya. Dia yang di depan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berapa datanya? 5. Kita bagi 2. 1, 2, 1, 2. Berarti kuartil 1-nya yang mana? Kuartil 1-nya 60. Ini dia kuartil 1. Begitupun dengan kuartil 3. 1, 2, 1, 2. Berarti kuartil 3-nya mana? Ini dia. Nilai yang ada di tengah-tengah. Ini dia kuartil 3. Sampai sini paham dengan kuartil? Iya. Gimana, Arya? Iya, jadi ada 3 untuk kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi dari data ini itu kita bisa cari kuartil 1-nya berapa, kuartil 2-nya berapa, kuartil 3-nya berapa. Tapi tetap kalau kita mau mencari kuartil 3, kita harus tahu dulu kuartil 2-nya. Kalau tidak, kita tidak tahu bagaimana cara mencari kuartil 3 dan juga kuartil 1. Ya, jadi tetap mediannya dulu kita cari. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau paham, Bapak mau bagi kelompok, ya. Mau bagi kelompok ada berapa kelompok ini? Ada 5 kelompok, ya. Mau bagi jadi 5 kelompok. Kita mau diskusi tentang data kelompok, ya. Bagaimana cara mencari median, modus, min, jangkauan dan juga kuartil di data kelompok. Kalau ini tadi di data tunggal. Oke, ayo kita bagi dulu kelompoknya. Oke, nah udah dapat kelompoknya. Ya, udah ada 5 kelompok. Tugasnya adalah untuk di kelompok 1 itu dia menerang diskusi tentang mencari nilai rata-rata di data kelompok. Untuk di kelompok 2 itu mencari modus di data kelompok, di kelompok 3 mencari median nilai tengah di data kelompok, dan kelompok 4 mencari jangkauan di data kelompok. Kalau untuk kelompok 5 itu cari kuartil di data kelompok. Nah, selesai sudah didiskusikan, nanti perwakilan dari kelompok-kelompoknya itu presentase ke depan, ya. Bisa dipahami cara diskusinya? Oke, kalau bisa Bapak kasih waktu sekitar 30 menit untuk diskusi dengan kelompoknya. Kemudian habis itu kita nanti presentasi ke depan satu-satu. Oke, kita mulai dari sekarang diskusinya. Silakan diskusi. Nah, udah tadi kita udah presentase ke depan, kita udah diskusi. Nah, sebelum itu kita mau cari dulu mau buat kesimpulan dulu untuk pembelajaran hari ini. Bapak mau tanya, apa kesimpulan yang bisa kita dapat untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa tahu? Ada yang tahu bisa menyimpulkan? Iya, Dina, Pak Dina. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang bisa menyimpulkan lagi? Iya, Ahmad. Iya, bagus. Nah, jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini tentang menentukan min, median, modus,
jangkauan, dan juga kuartil. Kalau min itu dia tadi adalah nilai rata-rata. Modus itu nilai apa? Nilai yang sering muncul. Kalau median itu nilai tengah. Jangkauan apa tadi jangkauan? Selisih ya, selisih antara nilai yang nilai besar dengan nilai yang kecil. Kalau kuartil, ya dia kuartil itu juga nilai tengah ya. Kuartil ada 3. Kuartil apa itu? Kuartil 1, 2, dan juga kuartil 3. Q1, Q2, dan juga Q3. Oke, nah data ada berapa itu data? Ada 2 ya, jangan lupa data itu ada 2. Ada data kelompok dan juga data tunggal. Dan untuk mencari min, median, modus, jangkauan, dan juga kuartil itu berbeda antara di data tunggal dengan data kelompok. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau bisa dipahami nanti di rumah dipelajari lagi, dibaca-baca lagi apa yang udah kita pelajari hari ini biar supaya lebih paham. Nah, untuk tugasnya di minggu depan itu kerjakan di halaman 263. Di halaman 263 itu pilihan berganda nomor 1 sampai 20. Minggu depan bisa kita kumpul, nanti kita diskusikan bersama-sama jawabannya. Oke? Nah, untuk materi minggu depan itu kita sudah masuk di materi peluang ya. Sudah masuk di materi peluang, jadi jangan lupa untuk dipelajari tentang materi peluang. Nah, ini juga jangan lupa dipelajari di rumah statistika biar supaya lebih paham. Ya, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Untuk mengakhiri kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.